Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santriwati Sekolah Islam Al-Fahad yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Ustaz mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga hari raya tahun ini kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tetap semangat kita melanjutkan perbab kita, yaitu untuk melanjutkan mengkaji ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam. Satu kata dari Ustadz, dari pesan dari An-Nawawi Al-Bantandi, bahwa julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasuk qalaman wala taktubu min itqi alfi raqabah, bahwa duduk kita di tempat ilmu, walaupun kita tidak memegang pena, bahwa kita tidak mencatat, tapi tetap kita mendengarkan. Kalau kita pahami ilmu itu, maka kita mendapatkan ganjaran seperti bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tetap kita semangat. Kita lanjutkan bab kita, bab yang kedua, yaitu tentang bab Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah atau nama-nama yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next ke video pembahasan. Baiklah, santri-santriwati, akhwat dan ikhwan Sekolah Islam Al-Fahad yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengambil keberkahan, tentunya kita jangan lupa berdoa agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari kita berdoa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, next kita lanjut ke selanjutnya. Bab Asmaul Husna. Anak Ustadz yang Ustadz banggakan, di sini ada beberapa yang harus kita pahami ya tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna tentunya sangat berkaitan sama iman, karena di sini kita mempercayai atas nama-nama Allah dan atas semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman menurut bahasa berarti percaya atau yakin. Sementara menurut istilah, iman adalah sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun ya, membenarkan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya, yaitu sebanyak 99. Iman meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz ulangi, jadi iman itu meliputi keyakinan hati, pernyataan lisan, dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehidupan alam ini dengan seluruh isinya merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan mengatur semua makhluk hidup. Kemudian kita langsung ke pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna menurut bahasa berarti nama-nama yang baik. Sementara menurut istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemahasempurnaannya yang berjumlah 99 nama. Salah satu contoh yang Ustadz ambil dari bab ini yaitu Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui atau Maha memiliki ilmu. Al-Alim yaitu dengan pengetahuan yang tiada batas, Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas memberikan ilmu kepada hambanya yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian dengan pengetahuan, semua makhluk adalah bersumber dari pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baiklah, santri-santriwati Sekolah Islam Al-Fahad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ustadz di sini mengambil contoh kembali yaitu Al-Khabir yang artinya maha teliti. Al-Khabir artinya maha teliti. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun yang dikandung di dalam hati dan di pikiran kita. Karena sesungguhnya Allah mempunyai maha teliti sehingga Allah tidak akan salah dalam menilai dan menyikapi semua yang ada di dalam hati dan ada yang di dalam pikiran kita. Kemudian untuk meneladani nama Allah Al-Khabir ini adalah dengan berbaik sangka kepada Allah dan sesama, ya. Maka untuk menteladani sikap ini kita tonjolkan sikap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang selanjutnya, Ustadz mengambil As-Sami yang artinya maha mendengar. As-Sami artinya maha mendengar. Di sini maksudnya Allah maha mendengarkan segala sesuatu yang ada sekalipun pelan suaranya. Ya. Jadi walaupun suaranya sangat kecil, kalau itu telah terucap dari manusia, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah kita sebutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendengar tanpa perantara, daun telinga, baik yang didengarnya itu bunyi suara, warna maupun benda. Baiklah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Dan yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya potensi tauhid. Dan yang selanjutnya yaitu melahirkan sikap baik sangka, tabah dan tawakal. Melahirkan sikap baik sangka karena sesungguhnya di sini kita terbiasa dengan menteladani nama-nama Allah, sehingga dengan itu kita akan selalu berbaik sangka setiap yang kita lalui, setiap yang kita lewati di dalam kehidupan di dunia ini. Kemudian akan melahirkan sifat tabah, karena sesungguhnya dengan sikap tabahlah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu tawakal. Seluruh apapun yang kita kerjakan, jika kita berserah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mempunyai tauhid atau potensi tauhid yang tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala salah satunya lagi yaitu terhindar dari akhlak tercelah dan kemusyrikan. Baiklah, Ustadz yang Ustadz banggakan, mungkin demikianlah untuk materi pada pagi hari ini. Kesimpulan dari belajarnya kita tentang Asmaul Husna ini, bagaimana kita menyikapi bahwa semua yang ada di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memilikinya. Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan semua yang ada kebaikan di dunia ini sesungguhnya sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Mudah-mudahan dengan kita memahami sedikit demi sedikit tentang makna setiap nama-nama Allah, semoga melahirkan kekuatan potensi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.